Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a. Oke cuy, balik lagi sama gue Ricky. Jadi kali ini kita bakal bikin tutorial yang kalian tunggu-tunggu brodi, yaitu belajar motor kupling di KLX atau di Supermoto ya guys ya. Supermoto KLX, CRF, WF, The Tracker itu sama aja ya caranya gitu cuy. Untuk yang pertama motor kupling itu di sini ada tuas gigi gitu ya. Untuk mengawali kita naik kayak gini, ini standarin dulu. Kalau udah standar baru kita naik. Nah standar di ke atasin kayak gitu brodi. Kita kontakin, kita nggak perlu kupling. Nah ini kan udah nyala nih, kupling dulu, masukin gigi satu. Nah kupling masih dipencet ya, ini RPM agak tinggi jadi gas jangan terlalu pelan, lepasin pelan-pelan, dirasakan kalau udah maju nih, terus jangan langsung dilepas ya, kupling dilepasnya pelan-pelan dan si gas juga agak naik ya pelan-pelan. Nah seperti itu brodi. Sorry guys agak ngos-ngosan gue ngedorong motor ini agak berat ya. Kita bakal bikin konten lagi nih karena ada beberapa pertanyaan yang belum gue sempat jawab dan gue bikinin tutorialnya. Itu yang pertama, jadi apakah pas kita ngerem harus selalu dikupling? Enggak ya cuy. Contohnya kalau kita di turunan kayak gini, nah kita ngerem nih, rem belakang. Nah kita nggak perlu kupling cuy, soalnya kan motor udah jalan ya. Kalau di turunan kita lagi ngerem itu nggak perlu pencet kupling sebenarnya kalau motor dalam keadaan agak kencang dikit ya. Jadi cuma kalau di depan kita lagi ngikutin mobil nih, kita harus pencet kupling soalnya kan motor otomatis pelan banget nih ya, nggak ada dorongan, jadinya kita harus sambil dikupling kalau di depannya ada kendaraan lain. Nah kalau sebenarnya kayak gini nih nggak ada apa-apa ya, kita tinggal pencet rem aja, nggak perlu dikupling. Kalau motor terlalu pelan, nah kita harus pencet kupling. Cuma kalau motor masih nyelonong agak kencang ya kita nggak usah pencet kupling, itu intinya cuy, tinggal rem doang. Cuma kalau motornya pelan, nah kita pencet kupling. Kalau kepelanan nih pencet kupling, baru pencet kupling, seperti itu cuy ya. Jadi nggak semua kondisi kita harus pencet kupling ya saat kita ngerem. Cuma kalau di jalanan lurus, nah kita baru pencet kupling gitu cuy. Kalau di jalanan lurus kita ngerem nih karena ada kendaraan lain, nah kita harus pencet kupling cuy, atau karena ada yang nyebrang, nah kayak gitu. Jadi kondisi seperti itu kita harus kupling cuy. Apaan cuy? Jadi kalau motor terlalu pelan intinya harus pakai kupling ya. Kalau nggak pakai kupling motornya nanti mati saya. Nah terus untuk di tanjakan nih kayak gimana bang? Untuk di tanjakan ya untuk pemula kalian harus masukin gigi satu aja, gigi tinggi-tinggi cuy ya. Kalau di tanjakan kayak gini kita pakai gigi satu aja untuk pemula ya. Nah kalau udah agak lurus kayak gini pencet kupling, masukin gigi dua, dicungkit ke atas ya cuy, gigi dua tuh. Kira-kira motor masih kuat nih gigi dua, ya udah pakai gigi dua aja terus cuy. Nah kalau masih bergetar, terlalu bergetar nih, pakai gigi dua, nah masukin gigi tiga. Kalau di tanjakan ini ya, di tanjakannya ini kan udah nggak terlalu nanjak banget. Kalau yang tadi pas gigi satu itu nanjak banget. Gigi satu itu diperuntukkan untuk tanjakan yang emang sangat-sangat curam gitu cuy ya. Kalau nggak terlalu curam kita kayak gigi 2-3 gitu nggak apa-apa gitu cuy. Ini tanjakan nih di gigi 3 masih kuat cuy. KLX sama CRF itu cc-nya lumayan tinggi, jadi nggak masalah kalau kita pakai gigi yang 2-3 juga masih kuat. Sorry guys, lama gak dipakai nih motor, anjir agak berbet juga kayak berbet gimana gitu ya kan. Biasa setelan bor-boran kayak gitu cuy. Setelan bor up kayak gitu biasanya. Kayak sih knalpotnya pakai standar juga, soalnya biar jelas aja gitu. Diganti dulu pakai knalpot standar biar jelas jelasinnya. Nah kalau di lurusan kayak gini kita pas ngerem harus sambil pencet kupling ya. Kalau kita ngerem harus sambil pencet kupling kalau ngerem di lurusan, karena nggak ada dorongan kan. Jadinya kita harus sambil pencet kupling kayak gitu. Saat kita lupa gigi katanya di motor kupling gimana, kan nggak ada ini ya, nggak ada indikatornya. Caranya kayak gini aja cuy, kalau kalian di jalan lurus kayak gini, lu pentokin ke gigi paling tinggi, ke gigi 5 ya, ke atas dicungkit terus
Kalau udah mentok kan berarti gigi 5. Nah, ketahuan tuh di gigi 5 gitu ya kan kalau di jalanan lurus. Nah, baru kalian kalau udah tahu gigi 5, kalau mau turunin ke gigi 4 ya turunin, pencet ke depan. Cuma kalau oh, masih kegedean nih, ya turunin lagi ke gigi 3 kayak gitu cuy. Cuma kalau di depan kalian itu tanjakan, nah kalian itu pentokinnya ke gigi 1, jadi turunin aja sampai gigi 1 sampai mentok kan. Kalau gigi 1 udah nggak bisa ditekan lagi ke bawah, nah itu kan berarti gigi 1. Nah baru kalau udah ketahuan gitu diatur kayak gitu sih kalau gue ya, dipentok-pentokin. Kalau di lurusan pentokinnya ke atas, kalau di mau tanjakan nih kan butuh torsi tinggi ya. Kalau di tanjakan, nah itu kalian turunin sampai ke gigi 1 kayak gitu cuy. Nah, cara nurunin gigi gimana bang? Nah, pencet kopling dulu baru turunin. Turunin, mau naikin juga sama, pencet kopling dulu baru naikin gigi. Oh, naikin gigi lagi dicungkit ke atas Brodi. Kita masukin ya, pencet kopling dulu, masukin ke atas. Nah, kayak gitu Brodi. Ini gigi 2 nih, gigi 2. Kalau udah di gigi 2. Nah, apa sih bang bedanya gigi 2, 3 sama 4, 5? Nah, untuk gigi 1, 2, 3 biasanya buat torsi tuh. Gigi 1, 2 lah ya intinya. Gigi 1, 2 itu buat torsi ya, di tanjakan, di jalanan curam itu pakai gigi 1, 2. Cuma kalau di gigi 3, 4, 5 itu buat akselerasi kecepatan ya. Jadi kalau kalian butuh cepat nih di jalan lurus, kalian itu pakai gigi 2, 3 sampai 5 kayak gitu Brodi. Nah, kalau di tanjakan kita turunin ke gigi 2 ya, kalau tanjakannya nggak terlalu curam. Kalau emang curam banget ya gigi 1 gitu. Nah, pada saat kita ngoper gigi, apakah gas harus dikurangin? Tekan kopling, turunin gas. Jadi tekan kopling dulu, turunin gas dikit, langsung oper kayak gitu cuy. Kalau di turunan bang pakai gigi berapa? Sebenarnya gimana turunannya ya cuy? Kalau nggak terlalu tajam, kita bisa pakai gigi 3 nih. Nggak perlu dikupling ya kalau di turunan. Rem aja doang, rem doang, nggak perlu dikupling. Kayak gitu bro, untuk di turunan ya. Cara nurunin gigi gimana bang? Nurunin gigi itu ke bawah ya cuy. Dipentokin sampai gigi 1, nah baru dicungkil ke atas dikit. Nah, jadi untuk nurunin gigi ya, bang gimana cara nurunin giginya? Kalau di turunan. Oke, kita coba ya turunin ini gigi 2 nih. Kita masukin gigi 3 dulu deh. Nah, ini gigi 3 ya. Turuninnya gimana? Pencet kopling, pencet ke bawah sampai mentok. Nah, itu mentok itu udah gigi 1 ya udah. Nah, kayak gitu. Masukin gigi 2. Kalau gigi 1 itu kayak ngegerung banget. Jadi kayak nggak nyaman dipakainya. Cuma aman ya kalau di gigi 1 itu motor tuh kalau kita nggak ngerem itu motor masih nggak nyelonong kenceng banget gitu Brodi. Nah, kita ngerem nggak perlu sampai dikupling ya, rem aja doang, rem belakang doang. Ini di gigi 2 nih, makanya motor agak ngegerung kayak gitu. Nah, itu ngebantu pengereman gitu Brodi. Sama yang terpenting di motor kopling itu kita jangan sampai lupa kalau ngoper gigi itu tekan kopling. Nah, itu penting sih ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk tutorial hari ini. Buat kalian yang mau tutorial lainnya, jangan lupa komen. See you, bye bye, boom.